Assalamualaikum, saudara sebangsa dan juga penonton channel ini di Malaysia yang sebenarnya tidak suka, tapi penasaran, tetap mengintip juga dan diam-diam berkomentar. Ya, maaf dalam beberapa hari ini saya tidak tayang karena kesibukan pekerjaan ya. Eh, jadi setelah live yang kemarin itu, jadi kali ini masih kita membahas tentang terkait dengan live kemarin lah ya. Jadi kenapa live itu saya buat? Karena ada satu fenomena yang menarik saya lihat dalam relasi Indonesia dan Malaysia di dunia maya ini ya. Ketika netizen mereka menghantam kita atau kejadian-kejadian di Malaysia yang kita buat kontra narasinya, apa yang saya perhatikan adalah yang paling emosi itu justru orang Indonesia yang pemuja Malaysia. Mereka yang kepanasan untuk menghantam kita yang membela harkat dan martabat bangsa dan negara kita. Dan satu yang menariknya lagi, ketika kita membuat kontra narasi tentang apa yang mereka sampaikan merendahkan kita, orang Malaysia sendiri emosi sih, sama juga mereka emosi dan memaki-maki dengan kalimat-kalimat khas yang sangat Malaysiawi. Tapi sampai sejauh ini setidaknya dengan pengalaman saya sendiri ya, orang-orang yang kontra dengan apa yang saya katakan itu yang berasal dari Malaysia, tidak satu pun yang berani menunjukkan wajahnya. Ya, apatah lagi kita undang untuk mempertahankan argumennya di live saya sendiri misalnya. Nah, ya orang Malaysianya muncul sih di akun-akun entah TikTok biasanya ya, di TikTok itu. Kalau di YouTube saya belum lihat mereka berani tampil. Nah, di TikTok ini mereka bicara, mereka apa, tapi tidak satu pun berani menampilkan wajah sendiri gitu. Entah wajah artis, entah wajah siapa, atau pemandangan gitu ya, nggak ada saya temukan gitu. Ketika atau di live dia tampil seperti saya bicara begini, belum ada saya ketemukan orang Malaysia yang berani secara terbuka menyatakan kontra terhadap apa yang saya sampaikan gitu. Nah, yang berani muncul ini selalu orang Indonesia ya, orang Indonesia yang memuja Malaysia. Ini persis seperti di awal-awal saya muncul di channel ini membahas tentang Malaysia akibat dulu karena saya menonton video dari Borunaga awalnya dan kemudian saya membuat kontra narasinya dan kita sudah kenal sosoknya. Dan kemudian yang cari perkara itu kemudian selanjutnya ya, setelah Borunaga ya memang kita yang cari perkara. Itu orang Indonesia lain gitu, orang Indonesia lain yang memuja habis Malaysia gitu. Contohnya Malindo Damai yang akhirnya kelelep sendiri gitu kan dengan sombongnya yang bilang tapi salah. Sosokan paham tentang sejarah, sejatinya tidak sama sekali mengetahui tentang sejarah. Tadi aja salah. Tapi ini mungkin masih ingat videonya gitu. Dan kemudian ada Iki Well, ada siapa lagi. Kalau About Sastra memang dia nggak berani untuk saya ajak berdialog atau mempertahankan argumen seperti ini. Itu dia tidak punya nyali ya. Kalau si About Sastra yang punya nyali itu waktu itu ya Iki Well. Malindo Damai juga nggak berani berhadapan langsung dengan saya. Begitu juga dengan Borunaga dengan berbagai alasan dia dan alasannya itu klise seragam. Mereka terlalu berkelas untuk bisa adu argumen dengan kita gitu ya. Dan belakangan ini di TikTok begitu juga ketika muncul Ustadz Sofyan gitu ya. Nah, di sini juga banyak yang protes penonton channel ini, Bang, itu seharusnya jangan dipanggil Ustadz, nggak layak begitu. Ya, itu untuk ukuran kita mungkin ya, tapi orang Malaysia menganggap dia Ustadz, ya udah kita panggil Ustadz sesuai mau orang Malaysia. Seperti itulah Ustadznya orang Malaysia. Seperti itulah cara berbicaranya Ustadz Malaysia, begitulah cara pikirnya Ustadz Malaysia dalam melihat manusia. Jadi ya udah kita panggil Ustadz aja karena orang Malaysia memanggil Ustadz gitu. Nah, waktu itu kan
ketika dia menyatakan binatang lah kepada turis asing gitu, macam-macam gitu, seperti itu. Nah, jadi saya masuk ke dalam live-nya mereka gitu. Yang ingin saya sampaikan cuma satu hal, bahwa itu kesalahan negara mereka. Kenapa banyak pendatang ilegal itu? Kenapa yang kalian marah itu bukan sumbernya? Kenapa? Karena adanya cukong-cukong di sana atau toke-toke di sana yang suka mempekerjakan pekerja asing tanpa dokumen, seperti itu, ilegal. Itu masalahnya yang saya sampaikan, gitu kan. Dan apa yang saya sampaikan ini jelas sekali dasar argumennya. Kenapa? Gitu. Kalau umpamanya pendatang asing itu hanya dari Indonesia yang memang berbatasan langsung dari Malaysia, bolehlah kita katakan bahwa meskipun itu nggak wajar juga karena mereka harus menjaga perbatasannya. Tapi masih bisa lah kalau mereka ngeles ke sana sini mengatakan tetap aja kami tutup, dia masuk dari sana, masuk dari sini, biarpun sudah kita paparkan bukti bahwa di Indonesia sindikat-sindikatnya ditangkapi, bahkan cukong Malaysianya itu ditangkapi. Di sini mereka bisa berkata apapun alasannya orang Indonesia tetap masuk. Tapi bagaimana dengan pendatang dari Bangladesh yang tidak berbatasan langsung dengan mereka gitu, ya, kemudian pendatang dari Myanmar yang tidak berbatasan langsung dengan mereka, pendatang dari Pakistan bahkan yang sangat jauh untuk ke tempat mereka datang, tapi bisa lolos sekian juta ke sana dan kemudian bisa bertahun-tahun tinggal di sana dan bekerja di Malaysia. Itu bagaimana menjelaskannya secara logika gitu. Bagaimana menjelaskannya segala logika kalau mereka itu masuk diam-diam tanpa ada yang menampung di sana? Bagaimana bisa menjelaskannya kalau itu bukan kesalahan dari aparatur pemerintahan Malaysia? Itu yang ingin saya sampaikan di di live-nya Ustadz Sofyan gitu. Tapi saya langsung ditendang. Ya, saya sudah maklum karena itulah karakter khas orang Malaysia yang sangat Malaysiawi. Mereka tidak bisa ditunjukkan salahnya, mereka tidak bisa dikritik. Nah, kemudian saya buatlah video-videonya. Karena memang tidak bisa ya langsung berdialog dengan Ustadz Sofyan, saya buatlah video untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka dan tudingan-tudingan yang merendahkan kita di video-video mereka. Saya balas dengan video. Nah, ketika video itu muncul, ya orang Malaysia muncul biasalah ya, tapi mereka dengan kepengecutannya tidak berani menunjukkan wajah. Nah, yang berani menunjukkan wajah lagi-lagi orang Indonesia. Yang pertama menghantam saya waktu itu ada namanya Jantung Pisang. Ya, Jantung Pisang itu seorang perempuan dengan macam pelotot-pelotot, sombong sekali. Kemudian dia buat video khusus ini tapi saya nggak tahu sebelumnya ya. Tapi kemudian saya melihat satu videonya yang merendahkan Indonesia terkait pengiriman guru-guru ke Malaysia dulu ya di dalam sejarah. Jadi bodohnya. Dan kebetulan yang membantahnya itu Perdana Menteri Malaysia sendiri, Anwar Ibrahim. Saya post video itu dan kemudian dia menghilang. Saya nggak tahu apakah saya di blok atau apa. Pokoknya saya nggak bisa menemukan lagi dia di TikTok. Kemudian setelah itu dia bikin 4 video tentang saya. Kemudian hilang. Entah yang lain masih bisa cari dia di TikTok, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dengan di TikTok saya nggak bisa lagi saya temukan. Nah, setelah Jantung Pisang ini muncul satu lagi. Nah, pemuja Malaysia ini lebih menarik. Ada kemiripan mungkin dengan Malindo Damai ya. Ini dia tidak tinggal di Malaysia, tapi dia tinggal di Pekanbaru. Punya marga yang sama dengan Borunaga, namanya Safran Karim Sinaga. Nah, sama seperti si Jantung Pisang dan juga Malindo Damai, yang cari perkara dengan saya juga dia itu ya, orang ini. Jadi waktu itu saya diundang dalam live video oleh orang Malaysia yang tidak suka dengan kontra narasi saya, ngakunya dia seorang guru, tapi tidak, ya seperti khas orang Malaysia yang berani berbicara keras melawan kontra narasi kita.
Dia tidak berani menunjukkan nama asli, juga tidak berani menampilkan wajah yang sebenarnya. Hanya suaranya yang kita dengar. Kalau di live pun, di postingan-postingan juga tidak berani memunculkan wajah sendiri. Khas lah seperti orang Malaysia ya, hanya berani omong besar tapi tidak berani menampilkan diri sendiri. Khas mentalitas bangsa yang merdekanya diberi ya, mentalitas giveaway. Nah, jadi di situ ini unik. Dia marah tanpa pernah berbicara dengan saya sebelumnya, tanpa pernah mengenal saya, tapi dia langsung menyimpulkan bahwa saya itu nggak sekolah. Atau kalaupun sekolah, katanya cuma dapat ijazah tapi nggak pernah masuk gitu. Pasalnya kenapa dia katakan saya seperti itu karena di dalam live itu, si klaim apa hari ini namanya si guru Malaysia yang ngakunya guru Malaysia itu mengatakan bahwa saya menyebut bangsa mereka itu bangsa giveaway, merdekanya diberikan oleh Inggris. Nah, di sana Zafran Karim Sinaga yang mengakunya adalah seorang pengkaji sejarah ini mengatakan sebenarnya Indonesia pun merdekanya itu nggak dengan berdarah-darah katanya. Cuma memanfaatkan kekosongan terus merdeka gitu, sesederhana itu gitu katanya kan. Cuman waktu itu karena entah jaringan saya kurang bagus karena saya lagi di jalan waktu itu, saya nggak bisa masuk ya ke sana, tapi saya bisa dengar apa yang dia katakan itu. Nah, kemudian ketika saya masuk, udah saya tandakan ya khas lah ya kalau kita dialog dengan orang Malaysia itu tuh kan ngaco ya, karena mereka memang nggak terbiasa seperti itu. Mereka itu kan mentalitasnya ya negeri feodal ya, nggak seperti kita yang memang merdeka penuh sebagai pribadi gitu. Kita seorang republikan dan mereka itu memang feodal penuh gitu. Jadi menerima takdir sebagai rakyat kecil yang nggak bisa apa-apa gitu. Ya seperti itulah, mereka tidak biasa gitu untuk seperti kita mempertahankan pendapat yang kita yakini, argumen yang kita sampaikan gitu. Jadi ya ngawur seperti apa di diskusi mereka gitu. Jadi saya pun ketika mempertanyakan kepada Zafran ini, dia nggak bisa menjawab gitu. Nah jadi kemudian saya buat beberapa video lagi, dia munculkan videonya gitu. Dan di video itu ya, entah karena dia terlalu banyak bergaul dengan orang Malaysia sehingga Malaysiawi sekali, atau memang dia dasarnya memang sudah seperti itu sehingga cocok dengan orang Malaysia yang karakternya Malaysiawi gitu ya. Jadi khas orang Malaysia yang merasa dirinya adalah pusat dunia. Kalau dia seperti itu, orang lain pun pasti seperti itu gitu. Jadi yang dia tampilkan itu adalah refleksi dari pribadinya sendiri. Dalam menilai saya, dia memposisikan seandainya saya adalah dia gitu. Jadi contohnya misalnya dia katakan bahwa dia nilai cara penyampaian saya cukup baik, cukup rapi susunan kata-kata Anda. Tapi tidak semua orang yang mendengarkan kata-kata Anda ini berpikir kalau Anda ini cerdas. Oh bagus, katanya cukup teratur, tapi dengan kamu seperti ini tidak semua orang menganggap kamu itu pintar katanya kan. Jadi itu penilaian dia, kenapa gitu dia merasa saya itu tampil seperti ini supaya dianggap orang pintar gitu. Ya saya kebetulan pernah sebentar ya mengisi waktu luang sewaktu di Medan kuliah psikologi gitu. Jadi di situ kami pelajari memang ada kecenderungan dari orang-orang yang tidak biasa berpikir kritis untuk menilai orang lain itu berdasarkan ukuran diri sendiri gitu. Jadi apa yang dia rasakan, dia pikir seperti itulah orang lain gitu. Kalau berpikir kritis, kita akan mengambil beberapa variabel dalam menilai itu ya. Contohnya seperti kita menilai Malaysia, kita katakan orang Melayu Malaysia ya, bukan Malaysia. Melayu Malaysia Semenanjung, lebih spesifik lagi. Karakternya ya seperti itu ya. Seperti pengecut, saya bilang mentalitas orang yang giveaway itu bukan kita berdasarkan kesimpulan dari mengambil satu orang saja gitu, tapi dari banyak sampel
dari banyak contoh gitu. Kemudian kita simpulkan seperti inilah karakter Malaysia. Nah, siapa ini? Safran ini tidak seperti itu cara berpikirnya, karena memang entah karena karakternya seperti itu dia cocok dengan orang Malaysia, atau karena terlalu banyak bergaul dengan orang Malaysia karakternya seperti itu, dia tidak mengambil banyak variabel, banyak sampel gitu, tapi langsung menyimpulkan bahwa ketika saya berbicara teratur seperti itu hanya satu yang kebayang di pikiran dia, karena saya itu ingin tampil pintar gitu. Nah, dalam psikologi yang kita pelajari itu refleksi namanya. Sebenarnya yang dia tampilkan itu adalah sisi terdalam dirinya sendiri gitu. Ketika dia tampil di media sosial seperti ini, kebetulan dia di TikTok, itu sebenarnya dia sendirilah yang sebenarnya ketika dia berbicara di situ, dia ingin dilihat orang lain kalau dia itu pintar gitu. Dia ingin dinilai orang lain pintar. Penilaian dirinya itu yang dia sampaikan ke saya. Dia refleksikan di dalam saya, dia sampaikan. Padahal itu yang dia sampaikan adalah dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu sebenarnya dulu pernah diamati oleh para bijak bestari di negeri Tiongkok. Jadi ada sebuah cerita mereka di sana di Tiongkok itu. Jadi katanya waktu itu burung gagak sedang dapatkan bangkai gitu. Jadi dia sedang makan begitu. Kemudian lewat burung hong terbang di angkasa. Burung hong itu phoenix kalau di tradisi barat ya, di peradaban barat mereka sebut phoenix. Kalau orang Tiongkok itu hong, burung hong. Nah burung hong lewat. Nah gagak ini kuak 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 katanya dia takut bangkainya diambil oleh burung hong gitu. Nah di situ apa moral dari cerita ini adalah gagak yang biasa makan bangkai ini, dia pikir semua makhluk itu seperti dia gitu. Padahal burung hong itu dia hanya makan yang baik-baik. Di cerita itu dia sama sekali nggak tertarik pada bangkai ini. Nah ini yang kita lihat pada si orang Indonesia yang sangat memuja Malaysia dan di banyak postingan yang saya baca sangat merendahkan orang Indonesia yang tidak lain adalah saudara sebangsanya sendiri. Itu yang dia sampaikan bahwa sebenarnya ketika dia katakan saya itu ingin terlihat pintar gitu supaya orang lain melihat pintar, itulah refleksi dirinya sendiri. Sementara ya variabel lain yang sangat mudah dipahami oleh orang-orang Indonesia selain dia yang sama seperti saya sangat mencintai negara ini, itu dengan mudah melihat bahwa ketika saya berbicara seperti itu, apa yang saya sampaikan adalah usaha untuk membela harkat dan martabat negara kita gitu. Negara yang kita raih, yang kita dirikan dengan darah dan air mata. Ya kan? Nah, tapi hal seperti itu tentu saja tidak mungkin terpikirkan oleh dia karena memang tidak ada di kepalanya ya. Yang seperti itu, yang dia pikirkan ya seperti dirinya tadi. Ketika dirinya tampil itu karena supaya ingin dilihat pintar oleh orang lain, dan itu pula yang dia refleksikan ketika menilai saya. Nah kemudian bagaimana dia menilai berdasarkan ukuran dirinya sendiri itu kembali ketika di akhir videonya dia katakan kan, jangan terlalu banyak makan belacan, perbanyak makan serat gitu. Kurangi makan belacan ya, perbanyak makan serat. Kalau kita yang normal ya, dari mana kita berpikir kalau orang yang nggak kita kenal seperti saya itu, nggak saya kenal itu suka makan belacan gitu. Saya nggak, dan itu khas Malaysiawi sekali ya. Jadi dia menyimpulkan tentang saya itu berdasarkan dirinya sendiri gitu. Ketika dirinya pengecut, saya juga dipikir pengecut begitu. Ya kalau orang yang normal berpikir kritis ya, orang biasa berpikir kritis, sebelum mengeluarkan kata-kata seperti itu dia berpikir, di tempat dia emang ada belacan ya? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau orang yang seperti ya dia tadi yang kita tahu itu dalam kajian psikologi, orang yang memang
merefleksikan hanya lingkungannya sendiri dalam mempersepsi dunia, juga berdasarkan apa yang dia lihat di lingkungannya. Yang bisa kita simpulkan adalah di tempat dia banyak belacan, atau di orang di lingkungan dia banyak makan belacan, dan mungkin itu golongan-golongan yang dianggap lebih rendah di masyarakat, karena nadanya itu bernada hinaan ketika mengatakan kurangi makan belacan, dan dia menaruh kalimat positif di serat, banyak makan serat, dan mungkin itu adalah yang mungkin bisa kita sampaikan kenapa dia bisa berkata seperti itu. Ada di lingkungannya itu orang-orang kelas bawah yang biasa dia rendahkan itu biasa makan belacan dan kurang serat gitu. Dan itu yang dia refleksikan kepada saya gitu. Padahal kami di sini di Bali malah saya belum pernah menemukan belacan ya, di sini nggak tahu juga di mana nyarinya belacan. Tapi ya itu, hal seperti itu nggak dipikirkan oleh orang-orang seperti ini. Dan yang seperti ini adalah khas dari orang-orang pemuja Malaysia yang umum kita lihat ya, mulai dari Borunaga, Malindo Damai, Ikiweo gitu. Mereka berpikirnya itu sangat sangat parsial ya, sangat parsial. Jadi ukurannya dirinya sendiri, itulah berarti seluruhnya seperti itu, sama seperti Borunaga yang dia hanya tahu kampungnya, dan kemudian juga Malaysia di bagian kotanya, dan itulah dia nilai seluruh Malaysia dan seluruh Indonesia itu seperti itu. Yang kemudian Ikiweo sama, about sastra sama gitu ya. Dan kemudian jantung pisang, dan sekarang si naga yang baru ini. Jadi seperti itulah kita lihat adanya benang merah ya, kemiripan antara para pemuja Malaysia yang dijadikan umpan peluru oleh orang-orang Malaysia ketika kita membuat kontra narasi terhadap apa yang mereka sampaikan yang merendahkan Indonesia. Karena orang Malaysia sendiri sejauh ini ya, paling tidak yang berhadapan dengan saya, tidak ada yang berani yang menampilkan wajahnya sendiri. Yang selalu diumpankan adalah orang-orang Indonesia yang memuja Malaysia ya. Sementara mereka berdiri di belakang mereka, di balik mereka untuk menghaya gitu ya, kan, mensupport orang-orang Indonesia ini untuk menghadapi kita ya. Samalah seperti di zaman perang kemerdekaan dulu ya. Di zaman perang kemerdekaan dulu juga Belanda itu yang dia majukan itu ya tentara-tentara bangsa kita sendiri gitu, yang untuk menghadapi kita. Mereka nanti di belakang, mereka di belakang. Ya mirip lah ya, mirip-mirip seperti itu di dalam sejarah. Nah, kemudian nantikan video saya berikutnya, di situ kita akan mengulas bagaimana kebiasaan orang-orang Malaysia yang tidak setuju dengan kontra narasi saya dalam berdebat, dalam mempertahankan argumen, dan juga orang-orang Indonesia, para pemuja Malaysia yang mereka majukan menghadapi kita, yang memiliki satu keseragaman bahwa mereka itu dalam membuat argumen apapun selalu dalam mode sesat pikir alias logical fallacy. Seperti apa logical fallacy mereka, nanti kita ulas satu persatu di video berikutnya. Demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereaksi dari video Wan Win Nur ini yang membahas mengenai orang-orang WNI yang notabene sebenarnya adalah di ID card-nya itu, KTP-nya masih WNI, tetapi pola pikir dan hatinya itu bukan WNI. Nah, ini yang parah kalau menurut Pak D. Kenapa demikian? Mereka masih mengakui identitasnya, kebutuhannya itu ada di Indonesia secara administratif dan mungkin secara perekonomian juga. Karena ada yang tinggal di Malaysia, ada juga yang tinggal di Indonesia, tetapi pemikirannya adalah
lebih ke arah Malaysia. Artinya mereka mengagung-agungkan negara Malaysia atau kerajaan Malaysia lah. Nah, tentu bagi Pak D ini suatu hal yang aneh. Kenapa seperti itu? Kalau memang mereka adalah orang-orang yang memang notabene cinta mati dengan Malaysia, ya udah ganti aja kewarganegaraan. Kan di Malaysia gampang tuh jadi warga negara Malaysia. Dibandingkan dengan di Indonesia, untuk masuk ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia itu lebih sulit. Nah, kalau memang ingin membanggakan Malaysia sementara dia adalah WNI, caranya itu jangan membanding-bandingkan dengan menjelekkan negaranya sendiri. Tempat status mereka secara legal itu berada. Ini tentu akan menyebabkan suatu kontradiksi yang sangat besar. Berbeda kalau misalkan mereka sudah menjadi warga negara Malaysia, kemudian bicara mengagung-agungkan Malaysia. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Nah, kalaupun memang membandingkan, harusnya perbandingan itu adalah menggunakan perbandingan yang seimbang. Karena kalau perbandingannya dilakukan tidak seimbang, di situ bisa kita melihat, kita bisa menilai sampai sejauh mana pengetahuan mereka tentang apa yang sedang dibicarakan. Nah, masalahnya di sini adalah sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Mas kita ini, apa benar di balik mereka ada orang-orang Malaysia yang notabene memang sejatinya tidak menyukai dengan Indonesia, lalu mereka dibayar misalkan, atau mungkin tidak usah dibayar dah, diiming-imingi aja, dipuji-puji, disanjung-sanjung, mereka udah seneng. Wah, itu lebih bahaya lagi, ya. Karena sanjungan yang begitu remeh, yang begitu mudah, sehingga mereka harus mengorbankan negaranya sendiri untuk menjadi bulan-bulanan, untuk menjadi faktor ataupun aktor adu domba. Nah, ini adalah ciri khas memang di zaman kolonial, di mana bangsa Belanda dan bangsa Inggris itu selalu berusaha mengadu domba antara penduduk lokal dengan penduduk lokal lainnya. Dan prinsip ini atau cara kerja seperti ini itu lebih efektif bagi mereka, karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan orang lokal. Ya. Tetapi kita, orang Indonesia, sudah hafal sekali dengan masalah ini. Karena itulah kita meminta dengan perjuangan untuk merdeka, bukan minta untuk dikasih kemerdekaan. Karena kita tidak mau diadu domba lagi. Ya memang kehidupan ini keras bro, gak ada yang lunak. Walaupun kalian misalkan mendapatkan subsidi dari pemerintah, subsidi itu tidak menyebabkan kalian bisa berhidup bermewah-mewah, bermegah-megah. Subsidi dari pemerintah itu tidak bisa membuat kita punya kendaraan, membuat kita punya rumah, ya. Atau mungkin kita bisa berjalan-jalan ke luar negeri sebagai wisata, ya, wisatawan maksud tadi. Nah, ini yang harus kita bedakan antara kita berpikir cerdas dengan kita berpikir secara emosional, yang selalu biasanya membanggakan dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita dapat dan kita rasakan. Tentu akan berbeda antara membandingkan satu negara dengan negara lain, atau dengan diri kita sendiri dengan diri orang lain. Ini jangan disamakan. Nah, mudah-mudahan mereka-mereka ini yang masih statusnya adalah WNI segera menyadari siapa diri mereka, ya. Jangan sampai istilahnya adalah kacang lupa kulitnya. Demikian dari Pak D, itu saja. Videonya sudah cukup panjang, jadi Pak D akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.